Channel Lukisan 04. Madang Urung. Ya Lur, kembali lagi bersama Luki 04. Mau berangkat ke Langgen Ziarah sore ini, Kamis, Jumat Kliwon. Bentar lagi OTW bersama anggota Padepokan. OTW ke Langgen Ziarah. Ikuti terus perjalanan kami Lur. Amin. Nanti juga ada saksikan di channelnya Radar Gaib nih, Mas sama Mas Gunawan yang punya channel Radar Gaib. Mantap. Oke, lanjut nanti di perjalanan. Jambu guys. Mas Kita ke Tegar atas. ke atas. Mau ke makam siapa? Lokasi makam masih di Cipari, sebelah kecamatan, sebelah puskesmas. Hei bro, diem baik. Welcome back to my channel Luki 04. Mantap. Doyan. Oke Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sampai di Pondok Pesantren Salaf Pasir Lening Banjarsari. Pasir Lening Banjarsari di makomnya Wali Allah Syekh Muhammad Sanusi. Ya ini baru nyampe, istirahat dulu, makan-makan. Nanti sebentar lagi langsung lanjut ke makomnya ziarah. Posisi di belakang masjid. Bersama Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Solihun. Ya.
ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Ya, ini anggota Padepokan Lam Alif sama Gus Dirun Barudin, dan ada juga sahabat kita dari channel Radar Goib, Mas Gunawan. Ada Mas Tias, Kang Samudra, Kang Dani, Mas Dani, Mas Dani, ini Kang Dabeng. Ini ada Mas siapa? Mas Tidut. Mas Tidut alias Mas Tegar. Mas Kunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa khatibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam al-mahfuzul alam amafan. Dumateng kanca-kanca sairin terus sami berziarah datang para makam-makam walinipun Allah, lan ugi termasuk pun guru-guru mursyid saking Jamiah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, kalau mau kula panjenengan saking dalam menuju badhe ziarah. Ziarah niku ing antasipun cara bahasa Jawane tilik. Nah, kula panjenengan ziarah bisa juga silaturahim datang keluarga sanak sedulur. Nah, ziarah niki sebagai anjuranipun Kanjeng Nabi. Kanjengipun man syarul ulama kasyaroni. Man syaroni wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Sing cara Jawane sapa wong sing padha ziarah mung alim ulama niku dihukumi kaya ziarah mung makam ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing ziarah mung makame Kanjeng Nabi Muhammad wajib bagi mereka mendapat syafaat pada hari kiamat kelak besok. Masalah jam, kenapa kok kita ziarah kepada alim ulama? Karena ulama adalah dijuluki sirajul ummah. Al ulama sirajul ummah. Ulama itu adalah laksana lampu yang menerangi umat. Kalau nggak ada ulama, seolah-olah dunia gelap gulita. Nah, dari sebab itu kita mengikuti alim ulama adalah hukumnya wajib ain. Tiap individu wajib melaksanakan apa-apa yang diwejangi para alim ulama.
Sebab kalau kita nggak ikut sama alim ulama, itu adalah digambarkan kehidupan kita laksana hewan. Ada satu pengandikan, laulal ulama lasurnas kal baim. Kalau nggak ada alim ulama di dunia ini, manusia laksana kehidupan hayawan atau hewan. Kita punya pikiran gimana wataknya hewan, seperti kucing, Bok. Kucing deh. Kucing tahunya makan, dikasih makan lagi mau, dan dia punya nafsu tapi tidak punya akal. Lain dengan manusia, nafsu punya, akalnya punya. Dan ada juga makhluk Allah yang punya akal, nggak punya nafsu. Suruh makan nggak mau, suruh tidur nggak mau, suruh punya istri nggak mau. Cinta niku malaikat Gusti Allah. La aklala wala syurba wala naumalahum. Malaikat itu nggak ada makan, nggak ada minum, terus nggak ada tidur, tapi nggak pernah menentang apa perintah Allah. Nah, terus manusia punya akal, punya nafsu. Kalau kita nggak punya akal, kita nggak tahu dan nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Terus karena punya akal, kita tahu ini harus dipakai, ini harus nggak dipakai, ini harus diamalkan, ini harus nggak diamalkan. Itu kalau punya akal. Nah kalau kita nggak punya nafsu, Mas mau makan menduan, mau uang, mau punya nyai, mau tidur, itu kalau nggak punya akal. Nah tapi kita diciptakan punya nafsu dan punya akal. Lah kalau nggak ada alim ulama, seolah-olah manusia itu nggak punya akal, hanya nafsu. Lek wong kurumbing duwe nafsu, ya sing dipikir ini kesenangan tok. Senang mangan, senang turu. Senang cewek yang dolanan cewek tok. Senang bojo dalam bojo nafsu. Orang tidak nafsu, itu kita nggak punya kepenginan. Nah untuk mengendalikan nafsu, kita punya ilmu. Adapun ilmu adalah dari alim ulama. Maka tadi lala ulama la nasronas kal baim, kalau nggak ada ulama manusia laksana. Nah kalau kita nengok ke Al-Quran Karim, nama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah para alim ulama. Maka menurut sabda Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai ahli waris para nabi. Nah, dari sebab itu kita nggak ngerti Nabi, cuma cerita, cuma sejarah dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam tarikh. Tapi kita punya alim ulama, nah punya para wali. Dan setelah itu kita menghormati jejak wali-wali Allah, termasuk kita berziarah pada alim ulama ataupun pada wali-wali. Nanti kita ziarah yang pertama itu tenggene Mbah Haji Soleh Anwar Ciparing nggih. Iku makamnya jenenge Watu Jengger. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal di Jawa Tengah, membela perhajian di Jawa Tengah. Dulu di Jawa Tengah pernah seolah tidak diadakan haji, gagal berangkat. Dia sebagai pembela di Jawa Tengah, Cilacap, Derajat dan sekitarnya
Jalan An-Nur namanya, di Pari, di belakang Kementerian jurusan ke Banyupanas. Jurusan ke Banyupanas. Terus Mbah Sholeh Anwar, menurut ibronya Mbah Imam Abdul Hamid almarhum, itu dia bilang Mbah Sholeh Anwar tiada duanya ulama di Cilacap, di dalam ketegasannya, kekendelannya. Setelah beliau wafat kurang lebih tahun 95-96 di Pari. Itu anaknya yang jadi ketua di Aliyah Pengkolan, namanya Pak Haji Jabid, itu anaknya. Terus yang kedua ke makamnya Mbah Sholeh atau Mbah Samsudin, Mbah Haji Samsudin, itu terkenal tentang Bakung. Datang Bakung itu yang sebagai sosok ulama di Kabupaten Cilacap, ulama yang disegani dalam mengarungi perjuangan. Beliau sehabis merdeka Indonesia 45 adalah termasuk orang yang punya karomah. Dia ahli dakwah, berkeliling, dakwahnya ampuh. Jikalau ada musuh mendekat, di badan langsung seperti keluar duri-durinya. Itu sebagian karomah, keluar duri-durinya. Mbah Sholeh Anwar, istilah Mbah Samsudin, bahwa Kiai Sholeh Samsudin itu tiang sepae Bupati dia, bojone Pak garwane Pak Kiai Sholihin Al-Hafid, cuma sepae pun. Nah, terus Mbah Abdul Ghafur, Mbah Haji Abdul Ghafur yang supaya bahasa banget Abdul Ghafur dan Cipari ini kok itu dulu pondok pesantren besar, terus disegani dan punya banyak karomah. Seketika murid-murid lagi pada ngaji, beliau itu menyarankan pada murid-murid, ini sinten sing kepengin weruh kereta sepur di pulau. Dia kesan sebenarnya real rokok itu, untuk rokok sebenarnya real. Seketika itu kereta nggak bisa berjalan. Maksudnya kenapa nggak bisa jalan? Biar murid-muridnya puas lihat kereta. Nah, itu sebagian karomai Mbah Abdul Ghafur. Putranipun itu enten sing punya karomah, kalau makan satu ceting habis, tapi sekian bulan nggak makan. Itu Mbah Abdul Ghafur. Nah, adapun ini almarhum Mbah Haji Sanusi itu adalah sebagai guru mursyid. Guru mursyid itu guru sing mucal torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ya, guru mursyid itu macam-macam, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Salaan Satoriyah dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini bahasa Nusian marhum nggak dijarui make itu sebagai sesepuh torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Terus nggak ada guru namanya Mbah Husain Farid. Mbah Husain Farid niku ari nggon soto babat kawunanten belok kanan gunung itu. Nah, terus ya Mbak Emma nih Mbah Sanusi marguru kali Mbah Bustomul Karim niku teng Sumatera, Lampung. Kula nate siaran mila tahun 2008. Dulu sesepuh. Terus sesepuhnya malih marguru kali Mbah Sarkasi. Sarkasi niku sebagai guru mursyid, yang sepae Mbah Nawawi. Rupine Mbah Nawawi saking Bejan Purworejo. Samenika generasine teng Mbah Syahalwani Bejan Purworejo. Niku Mbah Nawawi gurune Mbah Soleman
Mbah Haji Soleh Tambak Sari yang supaya Mbah Haji Makmuddin Malik itu, terus Mali Mbah Sambas yang pundi Kalimantan, salajeng enten sing tengaring pundi nika Malaysia. Ini Mbah Sanusi sejalur kali Mbah Nawawi, sejalur kali Mbah Soleman, Mbah Soleh Tambak Sari, sejalur kali Mbah Husen Farid. Farid niku aring Bojong gen mancingan niku. Gen mancingan. Niku nek kerso nek niki ana waktu langsung niku malah saya. Sampai jam 11 mbek maksud. Kawanten. Terus nyata kula panjenengan ziarah itu ningalap keberkahanipun mentiwai karomah dening ngasane Allah nggih. Karomah siapa karomah niku kemuliaan dunia akhirat. Kula panjenengan diniati sing sae, niat ibadah diri sama Gusti Allah, engko dunyane diparingi berkah. Kepada Gusti Allah, man aroda harsal akhirata nasib laku fi harsihi paman aroda dunya nu'ti minha paman lahu fi akhirati min nasib. Sing jawi pun barang siapa berkehendak berkehendak kampung akhirat, maka dia akan dikasih bonus dunia. Jadi nggak mau mikir akhirat, dunianya katut. Tapi sebaliknya, kalau kita sebelah mata mikir cuma dunia belaka, man arodat dunia nu'tihi minha, dia dikasih banyak. Mulane akake konglomerat gue wong sing ora doyan ibadah. Nggih badan. Nggih. Man arodat dunia nu'tihi minha, barang siapa bercita-cita hanya dunia belaka dikasih banyak sama Allah. Tapi ancamannya wa malahu fil akhirati nasib, bagi mereka di akhirat nggak punya bagian. Karena sih nggak bagian sore, nggak bagian ngemben, nggak bagian besok itu pangan disit, nang dunia nikmate, dulu akhirat itu kebagian. Bila untung berapa jenazah siaro, ini adalah satu kasiate mikir akhirat, jadi semangat mereka dunia. Kelingan kalau mati, dunianya juga pasti. Dan sebab itu Kanjeng Nabi mendawakan untuk nahatukum an syiratil kubur fasuruha. Dulu saya pernah melarang orang berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Alasannya apa Kanjeng Nabi kok panjenengan beliau nate melarang ziarah kubur? Senika kok mboten fa innahu tudzakkiratul maut wa tusyahidu fid dunya. Barang siapa senang ziarah kubur, dia akan ingat mati. Setelah dia ingat mati, waktu itu di dunia, dia akan semangat hidupnya di dunia. Jadi mikirnya dunia, yang mikir akhirat kedua-duanya kepikir. Lah apa kita nggak boleh mikir dunia, hanya ini yang mikir mati. Kita boleh. Allah dewakan wattaqi fima ataqallah darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah apa-apa yang ada di dunia ini untuk bisa sowan pada Allah di hari kiamat. Wattaqi fima ataqallah darul akhirah, untuk di akhirat. Tapi jangan lupa wala tansa lan ojo lali sapa sira, jangan lupalah kamu minat dunia, dari bagian dunia. Artinya dunia kon digolet, akhirat ya kon digolet. Sebenarnya dunia ya diberikan dunia, akhirat diberikan samping akhirat. Caranya gimana? Vaksin kama asallallahu ilaik, berbuatlah baik kalian seperti bagaimana Allah memberi kita sebagai makhluk yang paling baik, atau dikatakan fi ahsani taqwim, bagus-bagusnya detik pengadege
makhluk Gusti Allah paling luwes niku menungso. Tapi sing bisa membedakan itu bukan kekayaannya, bukan kegantengannya, tapi yang bisa membedakan adalah ketika kita punya ilmu, ilmunya diamal, setelah diamal kita ikhlas kepada amalan yang ada. Sebab ketika Imam Ghazali diaturaken wonten ing hadis wonten ing kitab Ihyaul Madin, kuluna salikun ilal alim. Setiap manusia mengalami kerusakan kecuali orang yang pandai, orang yang alim. Apa wong sing wis pinter ora rusak, gampang rusak juga. Ilal amil, kecuali orang yang pandai tersebut dia mau mengamalkan ilmunya. Apa sekira orang yang punya amal ilmu mengamalkan ilmunya sudah cukup belum? Itu masih ada satu syarat lagi, yaitu tidak akan gampang rusak kalau orang tersebut mengamalkan ilmu ilal mukhlasin, terkecuali orang yang ikhlas, tulus ikhlas kepada Allah. Yang namanya ikhlas, hatinya bersih, menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan menemen materialis, nggak mau mobil ora diniati mengibadah akeh mas biru. Di duit ya di tuan akeh sing ora ya wis ikhlas. Dari pendungannya mawon nggih. Sama-sama berjalan mudah-mudahan pada oleh barokah. Amin. Kaya kula dewek awit bujang senenge mikir niki nyatane batire pada mangcega ya bojone mangcega. Batire pada kandungan bojone ya kandungan. Batire gelangan ya pada bae melu gelangan. Batire pada putrane nang sekolah nang pondok. Ya alhamdulillah nang pondok ya melu sekolah. Alhamdulillah batire pada kuliah anaknya ya kuliah. Sing bujang alhamdulillah wis rampung. Mudah-mudahan garing arep-arep ngilmu sing bermanfaat dunia lan akhirat. Amin. Kira niki tinggal satu nggih, mangke nek ada waktu itu tenggene Mbah Makmur. Mbah Makmur sinten? Mbah Makmur niku bapakipun Mbah Hojin. Gus Hojin niku seperguruan kali Mbah Makin Budi Malik Tambak Sari, ngajine rin bareng. Dene saya masuk jauh nganten. Terus sareng kali piyene anak kula niki namine Abu Wahib Abu Men sareng. Nah niku mangke Mbak Makmun niku sinten? Ya Mbak niku sehabis ada kemerdekaan, setelah orang-orang itu ada yang kemasukan rombongannya komunis G30 SPKI, dia adalah termasuk punya karomah yang besar. Kepalanya PKI kalau dia ini jadi lemah. Jadi besi sebesar kelapa sama Mbak Makmur cuma di Bismillahirrahmanirrahim set langsung gepeng kayak lemah lempung, kayak lemah hamu kan. Terus dulu sini ya PKI ini wedi. Nah kula jenengan umpamane kaya kula turune wong PKI umpama, tapi kan kula jenengan ora. Bubar lah nggih. Nggih. Niku ana sejarah biyen anu pada melu-melu tok jane. Nah niku karo main Mbah Makmur kunjulan TikTok cetet wis hancur kepalanya. Nah niku murid kathah teng Ninggal Jaya niku Mbak Salimin murid, Abdul Malik murid, juga sinten niku Bau Khotib Ninggal Jaya murid, Pak Dasan murid, Pak Abdul Kohar niku ler murid, terus Pak Munji niku murid, Pak Umar yang murid kathah. Ada kawan niku sing saking ditahu. Terus dia sing ada karomah sing disalurkan oleh jenengan termasuk niki Joyo karomah dari satu keanehan keampuhan sing diparingkan dening Allah sing ndak terung ngakal mungguh kula jenengan sing diwekna para wali Gusti dari karomah sing diwekna para nabi niku diarani wahyu sing diwekna para alim ulama niku namine diwakani mangunah sing diparingkan kula jenengan sabare mangunah diarani barokah. Lah barokah bisa digolet nek wong niku wau gelem
DP-DP atau mendekati orang-orang yang punya mangunah. Orang yang punya mangunah pengen beli barokah itu belum dempel rembetan kalau sing punya karomah. Yang punya karomah bisa dekat dengan Allah, punya keanehan keajaiban kalau dia bisa mau mendekat dengan orang yang punya wahyu yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang saya mengatakan kata pengantar firman luputane lahir batin gitu. Dan mudah-mudahan seketik ana manfaatnya pada tambah semangat untuk di wong nom nggih. Nggih. Terus senajan bodoh setahun nom yang ngerti lagune wong nom. Anak sing kepengin njaluk pacar bareng anak sing kata kainan gampang. Iki mudah-mudahan bisa istiqomah untuk ziarah nggih. Mangke agar buat enten waktu ya kalau penjalu apa ngendi ya paling kemudian mereka sejak Mbah Mitra kali Mbah Makin itu biasanya tong ketanahan nggih. Itu nggih ngene Mbah. Hasan apa Jakarta. Itu enten gitu. Iki mekaten kita niat ziarah wonten ing wingking masjid niki ini buat dia itu sanksi. Saya manten saya juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.